Balik lagi di Melipir. Mampir. Sekarang udah episode Melipir udah ke episode ke-10 ya. Udah berapa kali ganti set gitu. Dalam ruangan, outdoor, ganti kontrakan. Apa itu? Buronan. Buronan. Banyak yang nyari, ya kita harus pindah-pindah. Oke, kali ini gue kedatangan bintang tamu yang udah verified. Lu verified-nya itu Bayar dong. bayar ya, bukan Iya. bukan asli dari IG. Bayar. Soalnya IG gue kehack, jadi gue harus verifyin. Coba perkenalin dulu dong, lu siapa sih sebenarnya? Dari jaket-jaketnya sama topinya kan kayaknya temen-temen udah nggak asing gitu kan? Udah pada tahu kayaknya ya. Mungkin. Kalau kenalin gue Ferry, gue as brand manager ya Hollywood Sports Show lah. Pasti pada banyak yang tahu lah HSS lah. HSS tuh dia udah terbesar mungkin ya sekarang ya? Kalau Buat untuk sekarang show sih untuk combat sport menurut gue bisa dibilang yang terbesar yang ya. terbesar ya? Iya, karena kita ngeluarin dana lumayan gede kayak puluhan miliar itu bener-bener untuk tinjunya. Tapi kalau Tinjunya. untuk ngomongin cuan-cuan segala macam itu belakangan lah. Belakangan lah, karena gue yakin lah HSS pasti kan ngutamain Utamain petinju profesional. petinju profesionalnya ya. Kalau cuan mah, kalau ada syukur. Ya, yang penting ya selama modal masih bisa diputar untuk bikin acara terus, ya oke lah menurut gua lah. Karena di Indonesia tuh kalau boxing itu latihan tinjunya. Mereka latihan tapi nggak ada acara. Jadi Oh iya, nggak ada, HSS bikin acaranya. nggak ada pertandingannya lah Nggak ada kasarnya. pertandingannya. Jadi kan kalau lu cuma latihan doang jadi olahraga bukan atlet. Iya sih. Mau tanding di mana gitu kan. Benar. Tapi HSS ini kan hitungannya event lah ya. Event betul. Tapi kalau buat tinju sendiri tuh sebenarnya selain event tuh ada nggak sih? Tinju sendiri buat selain event sebenarnya ya ada sih. Kayak misalkan petinju-petinju ini kalau lagi nggak ada event mungkin dia ngajar, mungkin dia latihan. Tapi kalau tujuannya orang jadi petinju kan pengen jadi atlet ya. Pengen menang, pengen berprestasi kan. Nah iya maksud gue kejuaraannya tuh. Kejuaraannya Selain ada. mungkin selain kejuaraan kayak olimpiade apa segala macem. Kalau olimpiade itu adanya tuh di amatir. Kalau kita ngurusinnya itu ada profesional, ada amatir juga. Oke. Jadi kita coba ngasih wadah yang terbaik buat petinju-petinju lah. Kalau kalian lihat tuh di luar negeri tuh ada WBC, Iya. WBA, IBO, IBA itu kan kejuaraan-kejuaraannya ya. Iya kasarnya liganya lah. Ada liganya, Iya. benar. Kalau di kita masih belum ada ya Indonesia ya. Kita belum ada, di Indonesia belum ada, tapi kita bisa bawa dari luar negeri. Kayak gue kemarin tuh gue bawa dari Thailand, WBC itu World Boxing Council, kita bawa ke Indonesia untuk pertandingannya. Oh iya sebelum HSS yang Yang sebelum-sebelumnya, yang keempat juga ada WBF, itu World Boxing Federation. gokil. Itu emang lu yang kontak langsung lu. Kontak langsung. Soalnya karena kalau mau jadi yang terbesar kita harus nge-guide yang dari luar negeri juga. Karena kan kita mau jadi yang terbesar. Nah. Nggak cuma di Indonesia, kalau bisa di luar negeri kenapa enggak gitu. Iya. Tapi gue yakin juga HS itu kan sering juga ngundang fighter-fighter dari luar negeri juga sih sebenarnya. Bener. Jadi kan pasti kan penontonnya kan nggak cuman orang lokal kita doang. Benar. Otomatis pasti orang-orang luar juga nonton Orang luar juga. pada nonton, banyak orang dari Australia biasa aja yang ngontak gua buat pengen nih tanding di HSS, nggak apa-apa deh nggak dibayar, yang penting gua Oh tanding bahkan dulu. sampai lu nggak nginvite gitu. Nggak Lu- invite, mereka yang ngajuin diri. mereka ngajuin diri. Mereka ngajuin diri, itu banyak kan dari Australia itu. Anjir emang bener-bener emang ajangnya udah segede itu bahkan orang sampai pengen tampil di panggung itu tanpa dibayar gitu ya. Betul, makanya kayak kemarin ada salah satu petinju yang pernah tanding di HSS tuh, dia tanding di acara boxing yang lumayan gede itu di Riyadh, Arab Saudi. Mereka tanding di situ. Itu petinju pernah bertanding di HSS. Bayarnya sih gila sih kalau Arab Saudi ya. Iyalah, udah bisa bayar CR kasarnya kan. Itu dia. Ya mungkin nanti Layers Kolektif bisa bayar HSS ya. Amin. Ya soon lah. Manifesting aja dulu. Manifesting aja dulu, kenapa enggak ya kan pertanyaannya. Sebenarnya gue pengen nanya nih, lu itu lu pendirinya kah atau lu HSS ini udah ada terus lu terusin atau gimana gitu? Jadi kalau ngomongin latar belakang, sebenarnya HSS ini sebelumnya udah ada. Nah itu ada dua orang yang mendirikan, yaitu ada namanya Bapak Arvin Tan sama Bapak Ivan Tanjaya. Oke. Nah dua-duanya itu Pak Ivan ini ya bos gue lah. Gue kan sebenarnya gue ngantor di Holy Wings. Ya. Nah gue dikasih kepercayaan Ko Ivan untuk megang HSS ini. Nah jadi gue itu bisa dibilang tiba-tiba ada gitu Oh, buat megang HSS. Jump in lah ya Jump in. kasarnya. Sebelumnya gue nggak punya basic boxing. Ya. Gue gak ngerti cara bikin event tinju, gue gak ngerti cara boxing itu kayak gimana. Tapi gue diajarin sama Bapak Armin Tan sama Pak Ivan ini. Oke. Kayak lu coba lah, kayak dari Ko Armin dari segi boxingnya, dari Ko Ivan itu dari segi kreatif eventnya. Di situ gue coba belajar tuh. Nah kebetulan gue orangnya demen belajar. Gue baca artikel, gue baca YouTube, nonton YouTube, terus gue baca-baca juga orang-orang di luar negeri tuh bikin event tuh kayak gimana gitu kan. Banyak lalu apa insight-insight yang lu dapat nih dari belajar
Bener. bikin jalanin HSS ini. Karena gue aslinya ya bukan gue pendirinya, tapi gue yang lagi mengeksekusinya untuk saat ini gitu. Yang lagi nerusin lah Lagi kasarnya. nerusin. Dan seiring jalan gue tuh jadi dapet visi misinya. Kayak gue tahu nih, gue sebelumnya atlet breakdance juga lah ya. Iya. Jadi waktu gue terjun ke dunia boxing, gue ngeliat atlet boxing kurang lebih sama nih. Oh, lu pengen mungkin nextnya ke depannya lu pengen terjemahin apa yang lu udah punya di boxing sekarang, nanti lu terjemahin di breakdance gitu mungkin. Mungkin seperti itu, tapi gue malah sebaliknya. Apa yang gue lihat di breakdance tapi di boxing itu kurang lebih mirip, karena di dunia atlet pasti ada komunitas namanya. Oh iya, benar. Nah komunitas ini di Indonesia, apalagi atlet itu nggak ada wadahnya atau nggak ada yang ngedukung. Syukur-syukur ya Holy Wings Group ini into sama boxing. Jadi komunitasnya mau coba dirangkul juga. Karena kan kalau kita ngomongin atlet, ya lu lihat sendiri lah, atlet sepak bola, badminton, itu dari dukungan pemerintah menurut gue masih kurang ya di Indonesia ya. Kurang dilirik lah. Apalagi boxing. Kenapa boxing? Karena menurut gue gini, salah satu cabang olahraga yang lu aja tuh bisa mati di atas ring, tapi kurang dipandang di Indonesia. Sebenarnya memang atlet-atlet itu kurang lebih semuanya beresiko lah ya. Maksudnya kita nggak sekali dua kali dengar kabar kayak misalnya atlet pemain bola atau yang memang jadinya ya mungkin gak sekedar cedera, mungkin bisa wafat di gamenya gitu. Maksudnya di dalam pertandingan atau lagi pada saat di cupnya kayak apalagi gitu, yang baku pukul kan. Apalagi yang baku pukul. Ya kalau kita compare sama olahraga combat sport lain ya, menurut gua boxing ini lumayan keras. Kenapa? Lu kalau misalkan dipukul, lu jatuh, lu disuruh bangun dong. Dihitung 1 sampai 8. Lu masih bisa lanjut gak? Kalau bisa, ya udah lanjut pukul. Tapi di combat sport lain mungkin ada ketika lu jatuh, lu nge-tap lawan lu, udah selesai kan? Iya. Ya kalau misalkan boxing kan lu harus KO dulu atau technical knockout baru lu beres. Tapi menurut gue juga boxing itu kenapa lumayan beresiko lah. Beresiko sekali. Karena fighter-fighternya itu dituntut untuk mukul muka gitu kan. Mungkin kayak MMA atau apa segala macam, mereka kan lebih ke teknik kan. Betul. Kayak ya tetap resikonya juga gede juga. Tapi kayak misalnya mereka mungkin ada yang main submissionnya. Benar. Nggak harus mukul. Iya, nggak harus mukul. Mungkin kalau nendang kan otomatis kan ya mungkin bisa ke kepala juga, tapi kan kalau tendangan kan mungkin masih ke badan. Gitu ya. Tapi kalau boxing kan pasti ngeliatnya muka tuh kan. Muka, iya full, pokoknya muka gitu jadinya. Apalagi lu kalau berantem aja itu, lu street fight aja pasti mau mukulnya muka kan. Iya. Nggak mungkin lu tiba-tiba gue body shot lah gitu kan. Mukul rusak kan nggak mungkin. Iya. Contoh kemarin nih HSS 5 nih. Chef Arnold lawan Code Blue. Chef Arnold unggul kan? Unggul. Tapi banget. Sekalinya kena, itu kan daerah muka. Benar. Maksudnya bisa sampai KO gitu kan. Itu yang kita nggak bisa tebak dari boxing sih. Iya. Jadi kayak lu mungkin unggul di round 1, 2, 3 gitu kan. Tapi lu bisa KO di ronde keempat, ronde kelima, ronde keenam. Jadi menurut gua kayak boxing itu selain teknik, lu perlu hoki sih. Iya benar. Lu perlu hoki. Momentum mungkin ya. Momentum kan juga termasuk hoki juga kan. Momentum hoki, tapi momentum hoki juga perlu dipupuk dari latihan yang bener juga. Kalau lu nggak latihan ngandelin hoki kan susah juga. Iya, ntar rungkat. Dari HSS berapa sih lu? Udah jump in? Kalau cerita HSS, gue pertama kali megang tuh dari HSS 2. Tapi HSS 2 ini gue sebagai talent koordinator lah. Gue cuma megangin event production sama professional fighter. Orang talent lah kasarnya. Ya, staff lah. Ya maksudnya sekarang lu pun juga kan masih bekerja sama beliau kok Ivan itu kan. Tapi memang skopnya lebih gede sekarang. Ya. Berarti lu pertama kali megang di HSS 3? 3, itu 3 bener-bener gue sendirian. HSS 3 lu pegang. Beban lu dong. Beban itu. Iya nggak sih? Iya. Apalagi lu juga, ya mungkin basicnya lu ngerti event segala macam, tapi lu pegang untuk pertama kali. Basic gue event, tapi ya event biasa gitu ya, event kecil. Ya maksudnya nggak nol lah, maksudnya lu udah, gue tahu nih kayak gini-gini, tapi kan pasti kan ada. Syukurnya gue punya nalar sih. Untungnya gue punya nalar, jadi kayak waktu gue disuruh pegang HSS 3, gue tuh juga bingung mau mulai dari mana gitu kan. Gua nggak pernah megang event segede HSS karena menurut gua ini event nasional, bukan event kecil-kecilan gitu. Event nasional yang orang dari Sabang sampai Merauke. Bahkan mungkin menurut gua udah internasional sih. Internasional juga ya masuk juga gitu. Iya, udah merangkap maksudnya. Walaupun belum, maksudnya nggak seglobal itu, tapi kita di luar nasional udah ada yang nikmatin kan. Betul. Nah tapi untung gue punya bos itu si Ko Ivan ini, dia punya otak tuh kreatif banget. Jadi dia mau coba ngebawa gayanya Holy Wings yang bisa dibilang itu entertaining, tapi entertaining yang disajikan secara beda gitu. Jadi kayak di tempat lain tuh nggak ada gitu. Nah gue coba
aplikasikan itu ke boxing. Salah satunya tantangan pertama gue HSS 3 ini gimana caranya orang mau nonton boxing, tapi orang yang nggak suka boxing pun ikutan nonton. Iya. Karena kan lu tau lah kalau profesional boxing atau petinju pro itu nggak ada yang mau nonton karena nggak tahu ini siapa gitu kan. Makanya kita ada celebrity fight. Iya. Tapi celebrity fight juga lo nggak bisa sembarang pilih. Nah, tantangan gue adalah siapa kira-kira fighter yang cocok untuk mempromosikan HSS dari selebriti biar orang pada nonton. Iya. Karena keuntungannya adalah ketika selebriti main di HSS atau di boxing, secara langsung yang profesional akan keangkat. Orang jadi tahu. Iya. Tinggal pinter-pinteran si profesional ini bisa branding dirinya nggak? Nah, gue ada beberapa pertanyaan nih. Mungkin ini termasuk juga dari pertanyaan gue. Mungkin ini jadi beberapa tantangan lo yang jalanan HSS. Gue nggak sekali dua kali ngelihat ada fighter yang itu lagi enggak, bukan. Okay. Fighter yang ya mungkin kasusnya nanti bakal ke situ, tapi ada beberapa fighter yang memang benar-benar dia profesional dan lain-lain dan dia ngeluarin keluh kesahnya di mana ngangkat boxingnya. Oke. Kasarnya kan mesti ada aja tuh ya kan. Yang kayak lu fighternya itu lagi. Tapi pengecualian untuk KSS 5 tuh benar-benar fighter tuh banyak banget. Gue nontonnya juga udah gue puas banget. Iya. Nah, tapi sebelum itu kan banyak tuh fighter tuh. Kan lu kan dari HSS 3. Betul. Pasti kan ada tuh fighternya, mungkin kasarnya nih ya, mungkin kalau gue sebut nama, KKJ lagi, Paris lagi. Oh iya. Gitu kan. Ada tuh keluh kesah kalau gue liat di IG Reels. Benar, gue juga lihat kayak itu lagi fighternya kok nggak ada yang lain. Sebenarnya gini, kalau kita sebutnya ini matchmaking ya. Nah, untuk matchmaking petinju profesional itu gampang. Kenapa? Mereka udah atlet. Ya. Mereka udah pasti tahu kalau mereka tanding itu akan dipukul. Ya. Selebriti ini lumayan susah. Nggak banyak selebriti yang berani naik ke atas ring dan dipukul sama lawannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kayak orang ngomong kok Paris lagi, KKJ lagi, ya menurut gua Paris dan KKJ ini salah satu role model yang ngangkat boxing sekarang. Karena mereka berdua orang menjadi pada olahraga boxing segala macem, dan apalagi Paris dan KKJ itu kan sempat viral kan. Iya. Kita tandingin sama-sama atlet, kita tandingin di HSS yang pertama. Oh, that's why kenapa lu ngomong matchmaking gitu kan. Jadi kita jodohin lah ibaratnya jodohin. Nah, tapi balik lagi ke selebritinya, lu mau nggak lawan si A? Kita tanya ke si B, lu mau nggak lawan si ini gitu kan. Kalau mereka sama-sama deal, mau selebriti, kita naikin. Ini kasusnya kayak yang di Bali, yang HSS 3 itu kan di Bali ya. Gua kan nggak mungkin dong ngapain gua harus bawa Paris atau KKJ. Karena kita lagi bikin acara di Bali. Di Bali siapa sih premannya? Bawalah Jerings. Oh iya. Iya kan? Itu HSS 4 ya? HSS 3 itu. HSS 3 pertama kali gue pegang. Bawalah Jerings. Iya, Jerings tuh. Nah, Jerings ini kayak siapa sih orang nggak tahu Jerings? Oh, lawannya waktu itu gue Uus ya? Lawannya Uus. Jerings pentolan Bali. Tiba-tiba kita kasih lawan. Pasti orang mikirnya, oh lawannya si hitam, lawannya si ini yang punya dendam sama Jerings, Dr. Tirta mungkin gitu ya. Tapi ternyata kan keluarnya Uus padahal tadinya di situ jadi MC. Tadinya MC. Anjing nggak ketebak banget. Ini gue bener-bener nggak tahu nih. Kalau Uus tadi MC. Malah jadi MC. Malah jadi fighter ya? Jadi fighter. Dan menang juga. Imbang. Tapi kayak gue ngeliatnya kayak respect. Orang mau ngeliat Uus, mau ngeliat Jerings standing di atas ring, tapi secara nggak langsung semua profesional keangkat di situ. Tapi gue pas nonton Uus sama Jerings, gue nggak expect siapa yang menang sih. Gue pengen lihat show-nya doang gitu. Benar. Anjir, gue pengen nonton nih Uus lawan Jerings gitu. Karena apalagi kan ngeliat mereka berdua berantem gitu. Gue nggak dukung siapa-siapa. Gue cuma pengen anjing seru lagi nih. Iya, berantemnya. Ya udah lu. Ya kan? Nah itu dari situ lu yang tertarik aja itu secara nggak langsung. Sambil gue nungguin Uus Jerings, gue nonton yang lain dong. Iya. Nah, itu yang bikin mengangkat acara tinjunya. Makanya kalau celebrity fight gue kadang suka taruh di akhir karena supaya orang nungguin nih. Iya, orang nonton dari awal. Yang Uus Jerings gue taruh di akhir. Tapi ketika pertandingan main card, pertandingan terakhir itu profesional. Tapi mungkin gue ngeliat sisi kreatifnya kasarnya gini. Misalkan gue pengen nonton Uus sama Jerings gitu ya, fight. Kan kita pasti ngeliat dulu dari awal-awal kan. Otomatis selama kita ngelihat fighter yang profesional ini, mungkin dari kelas amatir sampai pro, kita jadi tahu nih kayak movementnya segala macam, kita belajar dari situ. Betul. Begitu celebrity fight kan kita pengen nonton show-nya aja. Iya. Tapi kayak ya kasarnya kayak mungkin gue juga mikirnya kayak anjir harusnya Jerings nggak gini nih. Kalau gue nonton yang dari sebelum-sebelumnya gitu. Benar. Banyak yang expect Jerings tuh kayak wah street fight nih, preman Bali nih. Pasti bukul Uus, tapi ternyata boxing nggak seperti itu. Iya. Boxing punya teknik, punya cara mainnya sendiri, dan mau lu preman atau sejago apapun lu ketika lu boxing itu pasti akan berbeda karena lu butuh latihan yang serius di situ. Iya.
Tapi memang kan faktor-faktor juga latihan dulu kan sebelum. Pasti latihan karena banyak yang nanya kayak gini Kong. Selebriti ngapain sih dimainin? Udah dibayar mahal, mainnya kayak badut gitu kan. Itu banyak. Banyak gitu. Bahkan mungkin dari pro fighter juga itu keluar juga. Itu keluar dari pro fighter kayak kenapa nggak petinju profesionalnya dibayar mahal segala macam. Selebriti soalnya kalau tanding latihannya nggak serius segala macam. Kayak cuma main-main jadi badut nyari cuan doang. Kalau kata gue gini, selebriti mana yang mau dipukul di atas ring? Iya. Nggak ada dong. Kayak lu misalkan Kong, lu main nih Kong, gue bayar sekian. Banyak kan yang mau nonton gue, tapi kayak mau nonton lu. Anjir gue bonyok gue besok gitu kan. Tapi kalau ngomongin haters, kayak misalkan case-nya siapa yang dibenci ya ngomong-ngomong. Let's say Coach Blue lah kemarin. Siapa sih orang nggak mau nonton Coach Blue digebukin? Iya. Banyak itu. Tapi kalau menurut gue case jadinya ngutamain entertain lah. Maksudnya kasarnya. Betul. Kasarnya gitu kan. Kita pengen orang tuh engage sama kita segala macam. Ya menurut gue mungkin ini gue opini pribadi ya. Misalkan gue sebagai pro fighter gitu. Sport show ini tuh bukan ranah gue. Gue tuh ada di sini gitu. Gue tuh dipromoin di sini gitu maksudnya. Jadinya kayak misalkan gue desainer nih. Gue main di ranah YouTube. Ya gue bukan YouTuber, gue desainer gitu. Iya. Tapi gue numpang di ranah YouTube, ya gue ikutin apa yang ada di YouTube. Kasarnya gitu. Menurut gue kalau itu balik lagi jangan sampai idealisme lu tuh makan lu. Terus juga kayak misalkan lu desainer tapi lu main di YouTube, berarti lu ngeliat peluang dong. Iya. Sama kayak professional fighter. Ketika lu main di HSS berarti lu ada peluang bisa naikin nama lu. Iya, gitu. Kita ikutin gimana cara mainnya entertainment. Betul. Oke lu mau idealisme, pertandingan gue harusnya untuk khusus stok profesional gitu. Iya. Masalahnya di Indonesia nggak banyak pertandingan tuh di cancel. Petinju nggak dibayar. Petinju udah latihan, acaranya dibatalin. Itu banyak. Oh banyak? Banyak gitu. Itu lu sumbernya dari mana? Dari lu wawancara? Gue tanya fighternya langsung dan gue tahu ada acara ini kan. Gue tanya tandingnya kapan, gue mau datang, gue mau survei, gue mau kenalan sama fighter. Acara batal. Ada lagi gue di invite datang ke sini ya, gue tanya lokasinya di mana? Belum tahu nih, lagi mana kok? Lu mau tanding tapi belum tahu di mana tandingnya. Iya kan? Ani berarti ini dibilang ada mafianya, ada mafia pasti. Ya mungkin dunia tinju ini kan ada tinju aja di Indonesia terbanyak. Iya, kalau itu cuma satu. Di Indonesia badan tinju ada 6. Ada 6. Itu udah salah. Badan tinjunya tuh maksudnya pemerintah kan, maksudnya kayak PSSI gitu apa kalau bola swasta? kan ada PSSI kan. Iya. Satu yang menggait bola tok gitu kan. Gak ada yang lain kan. Iya. Di Indonesia ada 6. Ada 6. Ya lu mau kemana? Swasta berarti ada swastanya. Kayak apa ya? Organisasi lah. Cuma kan baliknya sebenarnya pemerintah ngeluarin satu aja. Satu aja, adil, terlatih semua, teredukasi semua, dan udah kita fokusnya ke sana. Itu yang bisa bikin menurut gua tinju Indonesia naik. Karena untuk sekarang ya mungkin gue baru di boxing, banyak orang yang kayak nyamperin gue bilang kamu tuh baru di boxing, kamu nggak ngerti apa-apa segala macam. Ada tuh. Oh banyak. Kamu harus belajar dari saya, kamu belajar dari sini. Dulu si ini belajarnya sama saya. Oh tapi memang sih orang kalau misalnya kayak ketemu kesempatan gitu kan. Misalkan gue petinju, gue ketemu lu nggak ngerti boxing. Tapi gue punya kesempatan nih di lu megang acara gede gitu. Bener. Gue kayak wah gue ini kamu harus dengerin saya gitu. Iya gitu, ada tuh kan. Coba kalau gue balik lagi, gue punya prinsip, gue juga nggak tahu mana yang benar mana yang salah, tapi ini yang diajarin bos gue ya Ko Ivan ya. Kayak dia juga nggak tahu apa yang benar apa yang salah, tapi kita coba yang terbaik. Karena kalau menurut gue, kalau lu lebih tahu atau lu lebih benar, kenapa sekarang nggak naik? Kenapa dunia tinju ini nggak naik? Iya. Ya berarti cara lu salah dong. Dan kita harus cari bareng. Mungkin menurut gue bukan caranya yang salah ya. Memang ranah entertainment tuh bukan di lu gitu. Lu tuh profesional boxing. Maksudnya kayak kalau secara kita nggak ngomongin cuannya ya. Kalau masalah misalkan kayak orang yang ngerti entertainment, ya entertainment gue yang pegang. Ya. Secara profesional ya gue nggak akan mungkin menang sama lu secara teknik dan lain-lain. Jadi kan ada yang namanya sinergi. Benar. Kayak gitu-gitu memang kan. Dipadukan gitu. Iya. Kayak dari segi entertainment gue misalkan nggak naik nih. Dari segi profesional nggak naik nih. Iya. Ya udah kita gabungin aja. Kita gabungin. Iya. Jadi gue entertainment doang, nggak ada validasi. Misalnya kayak lu artis semua nih. Ada aja pasti kan yang kayak fansnya Muhammad Ali, Mike Tyson gitu-gitu kan. Banyak, apalagi dari profesional tuh pasti banyak yang kayak ngapain sih selebriti dimainin tapi profesionalnya nggak ada. Iya. Nah kalau mungkin dari gua juga, ASS kan baru yang kelima ya. Gua nggak mungkin mainin semuanya. Pasti semua bakal dapet panggung. Iya. Tapi balik lagi, nggak semua orang
cocok di panggung HSS. Nah, jadi kita tetap seleksi juga. Kalau lu mau main di HSS, lu tunjukin kalau emang lu layak main di HSS. Ya. Itu pasti kita lirik gitu loh. Dan kita nggak neko-neko, nego-nego yang gimana gitu loh. Oh kita lihat lu bagus, lu bisa dinaikin, kita pasti naikin. Tapi kalau dari awal lu bukan siapa-siapa, gue mainin lu ternyata lu cuma jadi beban. Iya. Ya kan malas juga ya. Iya. Gak ada showingnya lah. Iya nggak ada showing karena ini itu boxing itu industri entertainment juga menurut gue. Iya. Orang suka ngeliat kalian gebuk-gebukan. Lu ngeliat orang berantem di jalan aja lu nonton. Apalagi dia sering. Bahkan rekam. Anjir sumpah ini tahunya enak banget. Ini beli di mana sih? Iya nih. Ini tahu apa? Tahu dari mana? Tahu dari mana ini? Tahu dari mana? Sumpah sambalnya enak banget. Gua nggak bohong. Sambal gelir. Sambal gokil. Nggak kecewa gua nih. Siapa yang bikin? Apa? Siapa yang bikin? Gua nggak tahu, gua pesan di GrabFood. Enak sih ini. Namanya tahu dari mana? Gokil. Karena dari mana? Besok pesan lagi ya kalau kita syuting ya? Gokil nih tahunya, enak. Apa tadi Mas namanya Mas? Tahu dari mana? Dari mana? Nah mungkin tadi kita udah panjang ngobrolin boxing lah ya. Boxing lah. Sampai mungkin teman-teman juga udah ada aja yang tadinya penasaran dan lain-lain. Nah sekarang gue pengen nanya nih ke lu pribadi. Gue beberapa denger kayak, wah ini CEO-nya HSS nih. Tapi kan lo tadi kan perkenalannya sebagai brand manajernya HSS. Nah gue mungkin bahasanya, lu sebagai orang pentingnya HSS nih. Mungkin bisa dibilang ini project terbesar lu gitu ya? Ini paling gede. Ini project terbesar lu. Iya, gue sampai kena mental gue. Nasional, internasional kita bisa bilang kayak gitu kan. Gimana caranya lu ngimbangin nih sama kehidupan lu pribadi? Tapi menurut gue ini namanya disiplin. Ketika gue dikasih kepercayaan, gue nggak tahu gue bisa lakuin atau enggak, tapi gue selalu coba yang terbaik. Apa yang gue lakuin. Kayak mungkin ada orang yang bilang, oh lu brand manager, lu brand owner, oh lu CEO gitu kan. Tapi kayak lu tuh ngapain sih sebenarnya gitu kan. Yang hal yang paling pasti dilakuin adalah mikir dan manajemen. Apalagi ini acara gede, lu nggak mungkin manage 1-2 orang doang, udah pasti banyak. Wah banyak banget. Belum tim, belum fighter, belum orang yang ngurusin fighter gitu ya. Bener, apalagi waktu gue kerjain HSS ini, terutama kan gue udah jalanin 3, 4, 5 ya. Yang 5 itu yang paling tantangan paling gede gue. Tapi menurut dari yang lo pegang 3, 4, 5 paling gede? 5 paling gede. Tapi emang iya sih gue juga. Karena dari nama venue gue aja itu udah bikin takut. Nama venue-nya kata depannya tuh udah Indonesia. Boleh disebutin apa? Yang kedua Arena, Indonesia Arena. Nama venue-nya udah bikin ngeri gitu loh. Geter. Berapa kapasitinya? 16.000 2 orang. 16.002 orang. Kenapa gue tahu 16.002 orang? Karena gue ngitungin satu-satu itu kursi. Sededicate itu loh. Benar, gue sededicate itu karena menurut gue itu tanggung jawab gue dan gue harus disiplin ketika gue ngambil sesuatu. Nah kayak misalnya lu tanya, gimana cara lu bikin balance hidup personal lu sama pekerjaan lu? Ini salah satu yang bisa menurut gua, ketika lu ngelakuin sesuatu atau lu ngededikasi sesuatu pasti ada harga yang lu bayar. Ada harga yang lu bayar. Ketika gua jalanin HSS, apalagi yang kelima, yang gua bayar itu adalah personal life gua. 1 sampai 100 personal life lu sisa berapa? 95 itu juga makan sama tidur. Sisa 5%. Karena menurut gua kayak waktu nih buat teman-teman yang nonton HSS tuh, nih core HSS, kehidupan pribadinya tinggal sisa 5%. Bayangin. Tapi kenapa gue bisa bilang tinggal 5%? Karena ketika gue jalanin HSS ini, gue merasa hidup. Oh, akhirnya lu bisa Gue kayak merasa, anjir, gue ini hidup nih, ini charge lah. Harus gue lewatin, ini cobaan nih. Tapi cobaan ketika gue bisa lewatin ini, pasti gue bisa lebih baik lagi ke depannya. Waktu gue jalanin HSS, gue gak mau punya cewek juga waktu itu. Oh abis HSS baru lu jadiin? Oh. Karena ya menurut gue gini, memang waktu gue jalanin HSS, gue butuh teman curhat. Tapi kayak gue curhat, gue mikir apa gue curhat, gue mendingan gue beresin daripada gue curhat. Jadi gue ini punya pelajaran juga, gue coba apa yang gue punya masalah gue tulis di buku. Gue breakdown segala macam. Anjing ini kagak ada nih solusinya kata gue ya. Kata orang kan ketika lu bisa breakdown masalah lu dan lu tulis, setengah masalah lu udah beres gitu kan. Ternyata gue kagak beres. Anjing. Gue udah tulis nih. Anjing ini bukan diberesin nih. Ini harus diselesaikan ini. Malah jadi lu cuma ngelis masalah lu doang gitu kan. Jadi dulu waktu gue jalanin HSS 5, teman-teman gue itu ya tim gue sendiri. Gue harus solid sama tim gue tanya mereka punya masalah apa, gue juga punya masalah apa. Kita harus beresin bareng-bareng. Tapi sama cewek lu yang sekarang pas lu jalanin HSS udah deket dong? Udah. Gak mungkin tiba-tiba lu kelar HSS langsung jadi. Ya kan? Pasti kan lu deket dulu tuh. Karena kalau misalkan gue waktu itu jadi segala macam kayak kebales. Iya, jadinya kan grup lebih rame. Iya. Nah itu dia pas pada saat itu. Kita ngomongin kehidupan pribadi mungkin.
pada saat lu lagi ngurusin HSS, lu kan lagi deket juga lah nih sama lagi dekat. someone gitu kan. Iya. Maksudnya dia pasti ya gue mungkin bisa bilang dia pasti punya perasaan juga sama lo. Bahkan AS5 udah clear gitu ya. Berarti kan sebelumnya juga pasti dia udah ada notice perasaan lah ya, gue ngapain ya. Iya. Ya ngomongin katanya kan lu mau bikin baju zodiak series ya katanya ya. Kebetulan zodiak gue tuh kan Gemini ya. Gemini. Jadi gue bisa 2 muka. Oh 2 muka. Gue nggak menunjukkan sisi gue yang lagi stres. Gitu. Jadi waktu gue jalanin HSS ya gue fokus dan gue harus disiplin. Ini harus berhasil. Pendapatnya dia apa? Dia nggak tahu masalahnya. Enggak, masalahnya maksud gue ya nggak mungkin lah dia nggak tahu lu di Iya. press conference lu keluar semua. Dia mengerti muka lu. sih. Dia Maksud paham. gue ada nggak dia kayak jealous kayak Kamu lebih pentingin sama iya maksudnya kayak kerja mulu nih. ini. Iya kan? Salah, dia harus mengerti. Oh dia mengerti tapi Dia ya? mengerti. Karena kayak gue gak bisa ninggalin ini dan lu tahu gue gak bisa ninggalin itu. Ya kan? Karena gue harus menuntaskan ini. Iya. Apalagi gue udah dikasih kepercayaan, masa gue mengecewakan. Iya benar. Jadi gue coba sebisa mungkin apa yang gue mulai harus gue selesaikan. Itu dari pihak romansa. Romansa. Kalau keluarga deh, misalnya Keluarga kayak ya, cici lu. sulit gue, jadi gue kan Ada nggak punya orang pasti tua. kan ya cici lu atau saudara-saudara lu misalnya kayak ya mungkin nggak seintens itu, pasti ada aja kayak pengen makan bareng gitu ya. kan. Ini Maksud ada gua pelajaran, ini ada pelajaran. Jadi ada. Enci gue pernah bilang kayak gini. Ketika lu kerja, lu lembur, lu pulang subuh, lu nggak dibayar atau lu nggak dapat surplus lah, ya. Iya, nggak dapat uang lebih lah. Mendingan lu cabut, lu resign aja gitu kan. Karena parah banget itu mah yang ada lu namanya apa? Diperbudak, dipecut, diperbudak, lu diperes gitu kan. Otak lu diperes tapi lu nggak dibayar gitu kan. Kalau gue beda. Gue gini, ketika lu kerjain sesuatu, lu jangan ngelihat gaji lu dulu. Iya. Jangan ngelihat lu dibayar berapa, lu dapat bonus berapa gitu. Karena itu nggak bakal ada habisnya. Iya. Lu dibayar 20 juta, lu pasti minta 30 juta. Iya, pasti. Lu dibayar 30 juta, lu pasti minta lebih. Nggak ada habis ya. Tapi yang gua ambil dari HSS adalah gua ini belajar. Gua bisa nggak sih menuntaskan ini? Ketika misalkan ini sukses atau berhasil, gua juga nggak minta uang. Atau minta bonus atau minta naik gaji. Kenapa? Karena yang gua lakuin itu bukan buat company, bukan buat siapa-siapa, tapi buat gua. Buat lu sendiri. Iya, jadi next Value lu naik. Value gue yang naik, itu kan harga yang gak bisa lu bayar. Bahkan bisa lu sampai ada di panggung layers media ini. Gue juga anjing gue. Selama gue jalanin Iya. HSS, gue baru pertama kali dipanggil podcast sama ini. Sebelumnya gue jadi host soalnya kan. Sampai dipanggil loh di panggung sebesar ini loh. Iya, gue sebelumnya cuma jadi host doang soalnya. Iya. Berarti dari pihak keluarga, maksudnya ada beberapa problem tapi lu bisa handling itu. Aja. Dari pihak orang yang lu suka bisa memaklumi itu lah ya. Nah, balik lagi ke bos gue si Pak Ivan. Semua masalah pasti punya solusinya. Tapi gue sih thanks to banget ke dia sih. Gue juga gak tahu kenapa dia mempercayakan itu ke gue. Dia pasti juga gambling lah, kayak emang sebenarnya bisa. Tapi memang gua Holy Wings pun gua ya kayak tadi lu bilang lah, gua cabut dari Holy Wings. Gua bangun yang sekarang gua punya ini, alhamdulillahnya gitu gua belajar dari Holy Wings juga gitu. Kayak misalkan struktural, apa sih project manager tuh ngapain sih? Segala macem ini apa sih director itu apa. Bener. Kayak gitu-gitu gue belajar banyak. Dari kantor ya? Teman-teman tungguin ya, nanti ada brand 90 bit mau ngeluarin Zodiac series gitu. Keren. Zodiac series. Zodiac lu apa ya? Libra ya? Libra. Iya, timbangannya jembol tapi ya. Timbangannya jempol kali. Berat sebelah atau nggak berat di tengah. Oh, bos gue juga Libra, makanya kita akrab nih. Ngomong-ngomong lu punya cewek gak sih? Udah nggak punya. Udah gak punya ya? Anjir lah. Udah jomblo, sorry. Udah puncak dia padahal. Apa sih yang bisa lu dapat untuk diri lu sendiri dari kerja lembur dan lain-lain? Kalau bukan value apa? Gue masih ke value dan Bener kan? kepuasan diri sendiri. Iya kan? Jadi value lu. Jadi kayak misalnya kalau gue nanya, kalau ada orang nanya misalnya temen-temen gue atau relasi gue, ya kalau misalnya orang ngomongin sport show atau combat fight, ya gue udah pasti siapa lagi? Lu mau jalanin event, gue punya temen siapa ya? Ferry. Kasarnya itu kan dalam bentuk value. Itu yang tadi lu cepet singgung, gue ngerjain ini untuk diri gue sendiri. Betul. Ya kan? Karena menjadi value untuk diri lu sendiri. Tapi ya gue klarifikasi. Gitu. Gue klarifikasinya gini dulu. Mungkin ada yang orang bilang kayak, oh ini CEO HSS, brand manager, pasti dibayarnya gede segala macam. Mau 3 digit segala macam ya. Pasti itu banyak kayak gitu. Makanya dia bisa ngomong kayak, oh enak lah dia ngomong gak usah mikirin duit segala macam. Orang dibayarnya gede. Ya kalau kita buka-bukaan, menurut gue gak dibayar gede, tapi gue dibayar cukup buat gue. Cukup buat gue. Gue juga orangnya gak boros. Iya. Gue rokok gue Marlboro merah. Ya ini kan Salah ya. ya kayak lu datang ke sini ya kan. Sepatu kan dibeliin Enci lu, gue masih ingat nih. Betul. Kaos kaki beli ini harganya 8.000.
celana 20.000 ini gratis, Topi ini gratis. merchandise, jaket merchandise. Baju pun itu gratis gua. Yang gua bayar cuma satu kaos kaki 24.000. Itu yang gue bilang kenapa value. Value. Lu bisa dapet karena lu punya value. Lu bisa dapet. Nih fair gue tanya, orang kalau mau pakai jaket kayak lu, bayarnya berapa ya gue tanya? 439.000 Nah, itu ada tuh. di KW Store ya. Iya kan? Iya kan? Iya. Lu bisa dapat gratis bukan karena apa-apa, karena lu ada value-nya. Betul. Iya Kayak kan? ya value enggak berarti Kecuali satu sepatu yang uang. dibeliin Cilo ya, mungkin Iya. karena Ini juga kayak ya udah gratis. karena dibeliin. Karena dibeliin. Gila, gue masih inget gak tuh lu Iya. sepatu yang dibeliin Cilo. Lu yang ngomong, wah gue masih jadi graphic designer tuh gitu. Ya karena kayak Masih mabuk jam 5 sore Menurut tuh. gua ketika lu dibeliin ya kenapa lu enggak bersyukur ya? Iya. Gua pakai daripada gua beli. Daripada beli. Iya, lu enggak pernah beliin gua apa-apa. Lu beliin gua nih apa nih? Api nih. Api. Cheers. Cheers. Salut. Jangan sampai enggak ya kan. Selain full time work lu kerja, ya gue udah, ya mungkin teman-teman tadi udah dengar perbincangan lu kerja, sampai lu diomelin enci lu dan lain-lain segala macem. Ada hobi sampingan nggak? Hobi sampingan gua Selain sebenarnya- kerja ya, kerja mungkin bisa dibilang hobi. Selain Tapi- kerja tuh ada 3 sebenarnya yang gua suka. Apa? Yang Cewek pertama? Enggak loh, gua enggak cewek. Oke ya. Yang pertama itu gua suka main game. Game ini tapi cuma satu kalau Apa? gua. Itu ada namanya Dota. Nah, itu yang pertama gua suka main Dota tapi ya Dota. gua lumayan jarang. Tapi gua suka gitu loh. Jago nggak tapi lu main Dota? Gue tanya. Klik kanan gua lawan lo kok. Gue nggak pakai layar, Fer, main sama lu. Ya, Coba Dota. Mobile Legend, kalau gue Mobile Legend. Main Dota kan gua Dota udah tamat ya. Iya. Nah, yang Oke, kedua iya. gua suka nge-DJ. DJ. Gua nge-DJ untuk diri gua sendiri. Oke, Tapi lu pernah show nggak DJ? pernah. Gua show DJ itu cuma untuk komunitas tapi Oke. nggak komersil kayak main di klub gitu. Iya. Jadi sebelumnya mungkin yang belum tahu gua basic gua itu kan tadi break dance ya. Nah, di break dance itu pasti ada DJ Iya. untuk menyetel lagunya dong. Iya. Nah, gua belajar tuh nge-DJ. Gua ada diajarin sama guru gua namanya Gandhi lah. Gua belajar nge-DJ, tapi seiring gua belajar DJ, gua kadang suka nge-DJ juga di rumah buat diri gua sendiri. Itu gua suka. Yang ketiga baru si break dance ini. Karena ketika gue lagi break dance atau gue biasa sebutnya breaking atau b-boy, itu gue gak kepikiran apapun. Lu nih di breakdance mungkin nama lu nggak kecil. Kecil-kecil. Jujur. Kecil-kecil, gede banyak yang tahu lah. Lebih Berarti gede. lebih ke banyak yang tahu aja lah. Ya banyak yang tahu. Gede lah. Ya oke. Gue suka itu kultur community-nya. Di luar lu jago, di luar lu biasa aja, gue suka nongkrongnya b-boy. Topiknya banyak, topiknya caur, kayak lu. Iya, kayak anak-anak tongkrongan gimana sih? Iya. Nah, rata-rata anak dance atau anak-anak breaking itu kurang lebih sama. Tapi tiap daerah punya ciri khasnya sendiri. Gue paling suka itu area timur. Bali, Lombok, itu gue suka. Oh, Wita. Wit. Ya, Wit. Wit, Ya, iya. area timur. Gue tuh kayak nyambung banget ya. Mungkin kalau orang pada bilang kayak, Cina satu ini nih, begini kan. Tapi gue ketika ketemu orang timur, anjing gue nyambung banget nih, kayak Bahkan gue juga tadi gue sampai gue bilangnya anjing nih Cina telat kemana nih? nyasar gue di hutan. Iya, tapi gue kayak gitu Kang. Gue walaupun kayak batas sipil segala macam, ketika gue culture ya, gue kan demen banget Brooklyn lah ya. Ya. Area-area Brooklyn sana ya. Oh. Ketika gue ketemu dancer, breakers dari timur, gue kayak anjing nih nyambung. Tau nggak apa yang bikin nyambung? Apa tuh? Mabok. Gue demen mabok banget ya. Gue demen minum, gue demen mabok, tapi kayak anjing dari mabok gue banyak dapat pelajaran hidup ya. Kayak gue paling suka tuh pengen tahu cara pikir orang. Kayak apa yang lo pikirin, lo bisa ngelakuin, lo bikin studio kayak gini, nge-hire orang. Itu gue penasaran kayak, kok lo bisa sih mikir sampai sejauh ini gitu. Iya. Tapi gue sendiri kan gue belum berani keluar dari kantor loh. Tapi lo aja berani keluar dari kantor sampai bikin dan lo sustain kan sekarang kan. Kalau gue Buat itu bisa lah. emang ini cerita kecil ya. Gue tuh menganggap yang gue bangun studio gue ini adalah job desk utama gue. Gue kerja, gue nyari ilmu. Makanya kan tadi gue sempat nyinggung tuh. Ya kita kayak bener sih ya. Iya kan, makanya gue bilang kayak ketika gue kerja, gue nyari ilmunya. Jadi kayak misalnya kayak tadi kita ngobrol Lo pasti kan ngeliat gaji. Iya. Yang penting kerja dulu aja. Iya, zodiac series gue dapet kasarnya, terus abis itu nanti kayak gue gimana cara gue hiring talent Yang dan ngomong lain-lain. kasar waktu lu dulu ngerjain desainer tapi lu belajar marketingnya kan nggak semua orang kayak gitu. Iya. Makanya gue pengen kerja lagi tuh bukan karena gue butuh duit. Kerja itu menurut gue kerja itu belajar lah, kerja itu kayak kuliah lah. Kayak gitu. Makanya Tapi itu bukan Kong, berarti yang bagus, Kong. bukan berarti gue sustain aja enggak, karena ya belum berarti gue sustain juga. Tapi itu enaknya di Holy Wings.
Lu belajar, lu dibayar. Banyak kan, banyak. Kalau lu kuliah, lu belajar, lu bayar. Bayar. Lu belajar, lu dibayar. Enaknya itu. Dan inilah salah satunya gua kenapa salut juga kayak gue thank bos-bos di you atas buat itu Pak Ivan ya. mereka willing buat ngajarin gitu loh. Ya coba kalau balik lagi mungkin ada yang nanya, gue pertama kali bisa breakdance tuh kenapa sih? Kenapa lu pengen breakdance pertama kali? Gue nggak ada inspirasi, gue ditantang. Iya. Gimana tuh? Gue penasaran orang yang pertama kali nantang lu dia ngomong apa? Yang nantang gue pertama kali itu Enci gue. Enci lu. Jadi zamannya breakdance lagi viral, Enci gue tiba-tiba bilang, lu bisa nggak baby freeze? Lu bisa nggak freeze? Bisa nggak? Oh padahal lu belum breakdance tuh pada saat itu. Gue masih main ayo dance, main warnet. Sama gue main juga lagi aja. Kita kan udah keren dance kan. Gue ditantangin sama Enci gue, lu bisa nggak kayak gini gitu kan. Gue coba anjing gue bisa. Gue coba lagi yang lain, gerakan lain turtle. Anjing gue juga bisa gitu kan. Oke. Udah tuh gue kayak udah sampai situ stop. Kan tadi kan kita udah ngobrol ini udah ngobrol banyak nih dari HSS, dari percintaan lu, dari kayak kerjaan-kerjaan lu, udah segala macem. Lu tadi kan lu bilang lu brand manager gitu kan. Apa sih tips jadi brand manager sukses sampai bikin project-project besar? Mungkin bukan bikin ya, ngelanjutin project-project besar gitu. Ya kalau tips sebenarnya gue juga nggak tahu ya tipsnya apa nih. Tapi yang lu lakuin aja, maksudnya yang natural lu aja. Yang gue pelajarin itu adalah ketika lu disuruh memanage something, ya lu harus memanage. Manage itu kan ya manajerial ya kan? Iya, manajerial. Lu harus nge-keep tim lu dulu yang pertama, udah pasti. Tapi waktu itu kan gue gak ada timnya. Tapi milih tim gak? Hah? Apa dibuang? Gue gak pernah milih tim, anak gue cuma, gue dapet rata-rata tuh anak-anak yang bukan basicnya boxing, dilempar ke gua, dilempar ke divisi gua, itu banyak lah intinya. Tapi berarti lu juga pelajarin job desk baru juga dong. Nah, cuma kayak berarti kan dia masuk, gua masukin nih job desk kemana nih? Nah, itu balik lagi ke kita. Lu harus tahu anak lu itu cocoknya megang apa gitu kan. Tapi lu harus siap ketika lu tahu anak lu nggak bisa megang ini, lu harus bisa beresin itu tai. Lu udah plotting anak lu megang ini, nggak bisa anak ini nggak bisa megang ternyata. Lu harus beresin itu tai intinya. Tapi kalau tips gua waktu lu disuruh megang project gede segala macam, hal yang pertama itu adalah lu berani atau enggak. Gua itu selalu berani. Kenapa? Walaupun gua nggak tahu gua bisa atau enggak ya. Kalau gua nggak bisa gua minta maaf. Iya. Tapi kalau ternyata gua bisa, gua juga nggak take credit yang gimana-nya gitu. Berarti emang mungkin tipsnya buat teman-teman ya, mungkin ya. Ya lo harus berani mulai. Lu berani mulai dulu kayak lu gagal. Karena kan lu gak mungkin masuk tiba-tiba jadi brand manager dong. Betul. Pasti kan lu akan dipilih dan lu atau kan mencalonkan diri gitu. Lu mempromosikan diri kayak ketika ada lowongan lu daftar. Gitu kasarnya. Kalau gua lebih kena kebetulan gitu ya sebenarnya. Jadi ketika gua balik ke HW, ke Holy Wings. Enggak, bukan gitu. Kebetulan emang lu bagus sih menurut gua. Ketika gua balik ke Holy Wings lagi, gua tuh pengen jadi ya underdog aja, kayak gue gak mau kelihatan segala macam. Gue pengen kerja, masuk jam 8, pulang jam 5. Jadi iya sih lu kayak gitu lagi. Pengennya gue gitu. Iya. Kan ternyata nasib tidak seperti itu kan. Akhirnya ya. Malah lu makin merendah makin terpandang ya. Enggak, tapi bener gak? Bener. Dari pas nih gue ini nasib kata gue anjing. FYI aja ya. Gue dulu pernah satu tim sama Ferry. Gue mungkin nggak bilang lu bos gue ya. Kita satu tim. Kita kan partner lah. Iya, kita satu tim. Saling melengkapi kok kita. Kita satu tim. Ada namanya Helen sih. Lu brand manajernya, gue desainernya, ada asisten brand manajernya, ada sosmednya, gitu kan. Tapi emang pas kita satu tim itu lancar. Wah, lancar sih. Nggak ada revisi yang kayak gimana nggak sih? Komunikasi baik ya? Iya, karena bukan baik sih, santai. Nggak ada. Kayak kalau ada masalah tuh, ya gimana nih kita gini. Jalan itu gitu yang gua seneng waktu dulu kita kerja bareng ya, kayak yang ini tuh masalah tim, bukan masalah gua doang gitu kan. Mau brand manager atau desainer, tapi kan kita ngobrol bareng gitu. Kita kan timnya. Karena kalau nggak ada gua, lu nggak ada, gua juga nggak ada. Sama-sama nggak ada gitu kan. Jadi kita saling melengkapi. Karena lu punya expertise lu sendiri, gue punya expertise gue sendiri gitu kan. Tapi saling melengkapi dan take credit rame-rame. Bukan sendiri, rame-rame langsung. Ya, kayak gitu, makanya gue seneng sama Ferry tuh gitu. Dia tuh orangnya, ya lu yang ngerjain ya lu yang tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab tuh kalau naik lu yang tanggung jawab, kalau turun lu yang tanggung jawab gitu kasarnya kan. Dan gue juga punya satu quote, satu prinsip yang gue pegang itu. Namanya itu, ini dari Thailand juga, be the love you never receive. Artinya itu Bang Messi. Artinya, lu jadi orang yang lu pengen dan lu memperlakukan orang seperti yang lu pengen. Gue tahu orang pasti pengen dimention, orang pasti
pengen namanya di highlight segala macam. Gue juga mau seperti itu. Tapi sebelum gue mau seperti itu, gue harus meng-highlight orang dulu untuk gue di highlight. Jadi gue sebisa mungkin pengen ngerangkul semuanya biar bisa naik bareng-bareng. Even ketika suatu saat kita mecah, tapi dulu kita pernah bareng gitu. Ketika lu pengen menjadi brand manager yang oke gitu, gimana lu pengen membesarkan diri lu, ya lu harus besarkan tim lu juga. Iya betul. Ya kan? Kalau tim lu besar, lu gak usah minta di notice, lu udah pasti ternotice. Betul. Itu pemikiran yang paling benar menurut gua. Iya. Lu udah di paling atas nih. Iya. Lu mau naiknya gimana Iya, lagi? lu mau sebesar apa lagi? Lu mau sebesar apa lagi? Lu cuma bisa kayak, Lu naikin anjing tim lu dong. tim lu Iya. mantep banget nih, fair. Kasarnya Iya. kayak gitu kan. Iyalah tim gua. Yang di notice siapa? Pasti lu. Ketika gue di mention juga gue kayak gokil nih, gue seneng juga. Bukan berarti gue gak seneng gitu kan. Iya, pasti memang harus di notice gitu loh. Iya. Karena anjing, Fer, desain lu bagus banget. Gue bukan desainer ya. Iya. Gue gak mau take credit itu. Yang desain siapa? Pakong. Desainnya bagus, dia. Sosmednya bagus, dia. Tapi kan untuk milih lu Pakong Iya. sebagai waktu kita bareng itu kan juga pilihan kan. Iya, pilihan. Anjing gak ada yang mau milih Pakong ya. Udah gue pilih. Emangnya kenapa anjing? Ya kan ini aja. Iya, lagi bener. Pakung kerjanya mabok-mabokan segala macam. Salah tuh dia tuh. Salah ya kan? itu. Gue juga mabok-mabokan. Ya udah gue pilih Pakong biar maboknya bareng. Kenapa kagak ya kan? Iya, karena kan ya di luar itu ya ini. Tapi kembali lagi lah, semua itu kepercayaan aja sama orang yang lu lagi jalan bareng. Kalau lu nggak percaya juga, ya nggak jalan. Karena kayak lu aja udah nggak percaya, apapun yang orang itu lakuin udah pasti salah. Salah. Karena dari awal lu udah nggak percaya gitu. Iya. Lu nafas aja lu salah pasti kan dianggap itu. Ya sampai orang-orang gak nerima gue lah kasarnya. Sampai pada akhirnya lu nerima gue. Ya karena ditanya kan, "Fer, lu mau siapa?" Gue ditanya duluan kan. Gue Iya. pikir kayak anjing, Pakong tapi orangnya gini-gini. Udah, Iya, gua mau Pakong. ada inilah ada perdebatan gitu Iya. kasarnya. Pada saat Ferry jadi lead gue, menurut gue dikasih kebebasan di situ. Tapi ya balik lagi, ketika lu tanya tips kesuksesan jadi brand manager itu bukan ketika lu berhasil memanage semuanya. Iya. Tapi ketika lu Temen-temen lu pada mengerti. bangga juga ya. Ketika lu mengerti Iya. tim lu itu butuh apa. Karena ya brand manager itu title. Iya. Manajemen itu skill yang harus lu punya. Sesukses-suksesnya lu, tapi ketika lu dibenci orang, sukses lu di mana? Menurut gua Ada gitu lagi ya. temen kita kayak gitu. Ya maksud gua gitu loh, kayak Iya. sukses-suksesnya lu, Iya. tapi lu dibenci sama tim lu sendiri, ya ngapain gitu loh. Tapi lu tau gak tahu dari mana? Tapi sambelnya enak banget. Gokil, berarti itu udah tips-tips dari Bung Ferry ya. Iya. Thank you banget, Bray udah datang. Yuk. Udah sempetin mampir, udah cerita-cerita kita dari tinju apa segala macam. Apa. Oke, sampai ketemu lagi di episode melipir. Mampir. Oke.